Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas terkait efektivitas omnichannel marketing Sephora Indonesia. Apakah konsumen rasional selalu lebih memilih belanja online? Kelompok kami terdiri atas Kak Anissa, ada saya sendiri, Adifa Aura, ada Nuha, ada Khalid, dan ada Kovalen. Boleh di next please. Oke, kita bahas dari latar belakang dulu. Jadi yang melatar belakangi kami ingin melakukan penelitian ini berangkat dari perkembangan teknologi dan digital yang sekarang ini cukup berdampak pada strategi dan berbagai model bisnis. Salah satunya tuh pada produk kecantikan. Nah, di sini concernnya kita mau bahas di Sephora Indonesia yang merupakan salah satu distributor brand high-end cukup besar di Indonesia. Dia sendiri tuh sedang mengintegrasikan strategi omnichannelnya dengan memanfaatkan berbagai saluran penjualan, salah satunya melalui aplikasi eksklusifnya. Mereka itu seringkali menawarkan promosi dalam upaya mendorong pembelian secara online. Nah, namun dalam konteks industri kecantikan, pengalaman langsung tuh juga bisa menjadi salah satu bentuk pertimbangan untuk mendorong adanya pembelian kan, seperti mendapatkan layanan lebih dan tentunya yang lumayan penting itu lebih ke produk yang bisa kita coba secara langsung. Nah, ini tuh ada penelitian sebelumnya yang merujuk bahwa gaya berpikir konsumen itu dapat mempengaruhi preferensi mereka dalam berbelanja. Boleh di next please? Nah, ini jurnal acuan kita terkait judulnya tuh Online Luxury Goods with Price Discount or On-Site Luxury Goods with Luxury Services. A role of Situation Specific Thinking Style and Socio-Demographic. Boleh di next please. Nah, dari jurnal acuan itu eh, ditemukan gap bahwa jadi yang pertama itu kalau konsumen dengan gaya berpikir rasional itu lebih memilih belanja secara online dengan diskon dengan pertimbangan efisiensi dan harga serta manfaat ekonomi yang dia dapatkan. Kemudian gap yang kedua itu ada konsumen dengan gaya berpikir eksperiensial tuh lebih memilih belanja offline dengan layanan yang lebih baik dengan pertimbangan adanya pengalaman yang lebih personal. Nah, dari sini nih kita mau lihat apakah kategori rasional dalam konteks produk kecantikan itu bisa masuk atau sama ke dalam kategori yang telah dibahas oleh jurnal ini. Jadi next please. Ya, sesuai dengan yang sudah Aura jelaskan, research gap-nya, maka rumusan masalah dalam penelitian kami adalah yang pertama, itu bagaimana gaya berpikir rasional dan eksperiensial itu mempengaruhi preferensi pembelian dalam konteks produk kecantikan di Sephora Indonesia, lalu apakah diskon memoderasi hubungan antara gaya berpikir dan preferensi pembelian online secara online dan offline. Lalu apakah konsumen dengan gaya berpikir SSR atau sistem rasional lebih cenderung melakukan pembelian secara online ketika ditawarkan diskon dibandingkan secara offline dalam konteks produk kecantikan di Sephora Indonesia. Lalu apakah konsumen dengan gaya berpikir sistem experiential atau SSE itu lebih cenderung melakukan pembelian secara offline meskipun tidak diberikan diskon dibandingkan secara online konteks dalam konteks produk kecantikan di Sephora Indonesia. Dan yang terakhir ada bagaimana sikap konsumen terhadap channel online dan offline itu memediasi hubungan antar gaya berpikir, diskon, dan preferensi pembelian dalam konteks produk kecantikan di Sephora Indonesia. Next slide, please. Nah, sehingga tujuan penelitian ini adalah satu, mengidentifikasikan bagaimana gaya berpikir rasional dan eksperimental itu dapat mempengaruhi preferensi pembelian dalam konteks produk kecantikan di Sephora itu sendiri, lalu menyelidiki apakah konsumen dengan gaya berpikir rasional atau yang sekarang kita sebut SSR itu lebih cenderung melakukan pembelian secara online dibandingkan secara offline.
lalu menyelidiki apakah konsumen dengan gaya berpikir SSE atau experiential itu lebih cenderung melakukan pembelian secara offline dibandingkan secara online. Lalu ada juga mengevaluasi bagaimana sikap konsumen terhadap channel online dan offline itu memediasi hubungan antara gaya berpikir dan preferensi pembelian konsumen. Next slide, please. Lalu menguji apakah konsumen dengan gaya berpikir eksperiensial itu lebih memilih pembelian online offline meskipun tanpa diskon dan menganalisis peran mediasi sikap konsumen terhadap pembelian online dan offline dalam hubungan antar gaya berpikir, diskon, dan preferensi pembelian. Next slide, please. Baik, terima kasih Anissa atas penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan tentang hipotesis. Di sini kita ada 5 hipotesis. Yang pertama itu adalah gaya berpikir rasional situasional atau SSR berpengaruh terhadap purchase decision. Yang kedua yaitu gaya berpikir experiential situasional atau SSE berpengaruh terhadap purchase decision. Kemudian gaya berpikir rasional situasional atau SSR berpengaruh terhadap sikap channel online. Kemudian gaya berpikir SSE berpengaruh terhadap sikap channel offline, lalu sikap channel online berpengaruh terhadap purchase decision, dan kemudian sikap channel offline berpengaruh terhadap purchase decision, kemudian sikap channel online memediasi hubungan antara gaya berpikir rasional, situasional atau SSR dengan purchase decision. Itu lalu yang terakhir, sikap channel offline memediasi hubungan antara gaya berpikir eksperiensial, situasional dengan purchase decision. Kemudian untuk manfaatnya sendiri dari segi praktis, yaitu penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan tambahan bagi para pelaku bisnis, khususnya dalam industri yang menggunakan strategi omnichannel. Kemudian untuk dari teoritisnya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akademik terkait perilaku konsumen dan strategi omnichannel dalam industri kecantikan. Kemudian untuk bab 2, tinjau usahakan dijelaskan oleh rekan saya Kovalen dan Nuha. Ya, terima kasih Mas Halid. Boleh di next. Sekarang masuk ke bab 2 ya. Yang pertama itu kita pakai teorinya itu thinking style. Jadi menurut si Choi 2024, setiap konsumen itu punya gaya berpikir yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara mereka memproses informasinya masing-masing. Nah, dengan adanya teori thinking style atau gaya berpikir ini tuh pendekatan dua proses yang menjelaskan bahwa manusia itu punya dua sistem pemrosesan informasi yang berbeda secara kualitatif, yaitu adanya rasional dan eksperiensial. Nah, gaya berpikir secara rasional itu digambarkan oleh pemrosesan yang logis, analitis, bertahap, dan sadar, sementara untuk gaya berpikir yang eksperiensial itu bersifat intuitif, emosional, cepat, dan otomatis. Ini menurut menurut Novak dan Hoffman tahun 2009. 2009. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke SSTS atau Situation Specific Thinking Style. Untuk yang pertama itu kita ada Situation Specific Rational atau SSR. Nah, di si SSR ini di dunia e-commerce, kualitas layanan online itu menjadi aspek krusial dalam memenuhi harapan pelanggan gitu ya. Nah, menurut si penelitian dari 2020, konsumen yang memilih belanja barang mewah secara online itu cenderung menggunakan pola pikir yang rasional, di mana mereka lebih mempertimbangkan harga dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pengalaman. Nah, pertimbangan harga ini bisa berupa potongan harga untuk varian produk tertentu, penawaran bundling, atau diskon khusus dalam suatu periode tertentu. Next. Nah, tadi sudah membahas mengenai situation spesifik rasional. Sekarang untuk yang experientialnya, jadi ini kebalikannya dari yang rasional. Menurut penelitian si Basu di 2021, konsumen yang memilih berbelanja di toko fisik biasanya mengutamakan pengalaman belanja yang menyenangkan, interaksi dengan staff, serta kesempatan untuk melihat dan mencoba produk secara langsung. Atau mereka lebih memprioritaskan pengalaman secara langsung. Nah, faktor seperti suasana toko, variasi produk, dan tampilan visual yang menarik itu sangat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Nah, menurut penelitian Rio 2020, konsumen yang lebih memilih belanja barang mewah di toko fisik biasanya memiliki pola pikir eksperimental di mana mereka lebih mengutamakan pengalaman dibandingkan sekedar harga seperti yang rasional tadi. Next.
Nah, selanjutnya untuk buying option akan dijelaskan oleh Nuha. Baik, selanjutnya tentang buying option. Jadi konsep buying option ini mengacu pada pilihan tersedia bagi konsumen saat melakukan pembelian, khususnya dalam konteks produk mewah. Nah, menurut penelitiannya Sanyu tahun 2020, ini menjelaskan bahwa ada dua opsi utama dalam pembelian barang merah, barang mewah, yaitu pembelian secara online dengan diskon harga dan tanpa layanan tambahan, serta pembelian secara langsung di toko dengan harga penuh disertai layanan mewah tambahan. Nah, secara keseluruhan konsep buying option ini dalam konteks barang mewah itu bukan hanya soal kanal distribusi, melainkan berkaitan erat dengan gaya berpikir situasional yang dipicu oleh cara penyajian pilihan tersebut. Next, please. Selanjutnya attitude toward promotion. Jadi sikap terhadap promosi atau attitude toward promotion itu berperan penting dalam efektivitas strategi pemasaran. Nah, menurut penelitiannya Jing et al. Tahun 2022, ini menyatakan bahwa diskon itu lebih efektif pada produk mewah dengan harga awal tinggi karena memberikan kesan kualitas, status, dan juga penghematan, sehingga mendorong sikap positif terhadap pembelian. Nah, sebaliknya, diskon pada produk yang murah atau kurang berdampak karena tidak meningkatkan persepsi nilai. Nah, menurut penelitiannya CARE 2014, ini menambahkan bahwa konsumen yang sadar akan harga ini memiliki kecenderungan terhadap kupon dan penawaran dan lebih menyukai promosi karena dianggap menguntungkan. Next, please. Terakhir tentang purchase decision. Nah, kalau misalkan dari purchase decision ini merupakan keputusan paling akhir dari tahap pembelian konsumen untuk membeli barang atau jasa untuk keperluannya. Nah, menurut penelitiannya Godey et al. 2012 dalam industri barang mewah, faktor yang cenderung berpengaruh terhadap keputusan pembelian adalah merek dan desain, sementara faktor harga itu biasanya memiliki peran yang lebih kecil. Tapi menurut penelitiannya Ryu tahun 2020, ini menyatakan bahwa cara berpikir konsumen itu memiliki peran penting dalam menentukan keputusan pembelian. Jadi penelitiannya itu menunjukkan bahwa dalam belanja online itu faktor utama yang dipertimbangkan oleh konsumen itu adalah harga dan kenyamanan. Sementara konsumen yang memilih belanja offline itu lebih menghargai pengalaman langsung dan juga interaksi langsung dengan produknya. Next, please. Oke, masuk ke bab 3 metode penelitian. Diawali dari tema penelitian kita terlebih dahulu. Boleh dibantu next, please, Khalid? Ya, jadi penelitian kita ini merupakan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksperimen 2x2x2 yang nantinya akan lebih lanjut dijelaskan pada bagian desain penelitian. Tapi singkatnya, kalau pendekatan kuantitatif eksperimental ini sendiri tuh lebih ke ketika teori diuji dengan mengukur variabel-variabel yang sudah ditentukan melalui adanya manipulation task terhadap kondisi tertentu. Nah, pendekatan ini digunakan dalam rangka mengidentifikasi serta menguji adanya hubungan sebab akibat di antara gaya berpikir konsumen dan preferensi pembelian dalam konteks produk kecantikan high-end di Sephora Indonesia. Nah, penelitian ini didasari oleh teori SSR dan SSI yang tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Kovalen. Kemudian penggunaan metode eksperimen dalam penelitian ini tuh bertujuan untuk mengetahui apakah manipulation terkait gaya berpikir SSI dan juga SSR serta conditioning berupa adanya diskon dapat menyebabkan perbedaan dalam pemilihan preferensi channel pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Nah, metode ini juga memungkinkan kita sebagai peneliti untuk dapat memastikan adanya validitas internal atau internal validity, yaitu sejauh mana manipulation terhadap gaya berpikir benar-benar dapat memberikan efek terhadap variabel lain yang diteliti, seperti sikap maupun preferensi pembelian. Nah, dengan kata lain, penelitian ini tuh dapat dikategorikan ke dalam causal research, di mana karena memiliki kriteria utama berupa manipulation terhadap satu atau lebih variabel bebas yang dalam penelitian ini merupakan gaya berpikir,
SSR dan SSR itu tadi, kemudian sikap adanya kondisi diskon dan opsi pembelian online maupun offline, serta pengukuran dampaknya terhadap variabel terkait keputusan pembelian dalam konteks produk kecantikan high-end di Sephora Indonesia. Boleh di next, please? Ya, jadi ini adalah bentuk model penelitian kami. Jadi penelitian ini berfokus untuk menguji pengaruh cara berpikir konsumen, yaitu situational thinking style, rasional terhadap keputusan mereka, yaitu purchase decision dalam membeli produk secara online. Nah, penelitian ini menggunakan faktorial design 2x2x2, seperti yang sudah dijelaskan oleh Aura sebelumnya, untuk meneliti interaksi antara situational thinking style, rasional, dan experiential dengan opsi pembelian, yaitu online dan offline, dan pemberian penawaran dengan diskon dan tanpa diskon dalam mempengaruhi purchase decision mereka. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah kuesioner yang akan dibagikan kepada partisipan yang telah lolos manipulation check. Jadi untuk penelitian ini akan diciptakan promosi fiktif yang ditawarkan oleh Sephora, dan promosi fiktif ini bertujuan untuk meneliti efektivitas strategi omnichannel yang diterapkan oleh Sephora Indonesia sebagai subjek utama penelitian ini. Nah, sesuai dengan tabel ini, kita ada 8 kelompok. 4 kelompok akan mendapatkan conditioning berupa dengan diskon, dan 4 kelompok lainnya tidak akan menerima conditioning berupa tanpa diskon. Next slide, please. Oke, masuk ke partisipan penelitian. Yang pertama itu ada kriterianya. Jadi untuk kriteria yang kita gunakan ini laki-laki maupun perempuan yang pernah berbelanja produk di Sephora, baik secara online maupun offline, dan juga sudah pernah berinteraksi dengan diskon ataupun yang tanpa diskon, juga berdomisili di Indonesia. Kalau misalkan jumlah partisipannya sendiri, kita merujuk pada Suhartono tahun 2000 yang menyatakan bahwa jumlah minimum sampel yang dapat digunakan dalam penelitian itu adalah sebanyak 30 responden. Nah, kan tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Anissa, kalau misalkan kelompok dalam penelitian ini kan dibagi menjadi 8 kelompok eksperimen, yang mana nanti masing-masing kelompok itu minimal terdiri dari 30 partisipan, sehingga total responden minimalnya itu ada di 240 orang. Nah, kalau untuk teknik pengumpulan datanya, kita menggunakan teknik sampling non-probability sampling dengan eh, dengan sampling yang digunakan itu adalah convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kemudahan akses terhadap partisipannya. Nah, jadi pembagian kelompoknya ini juga nanti akan memanfaatkan locate monster untuk memastikan distribusi seimbang dan meminimalisir bias. Next, please. Oke, selanjutnya kita akan bicara mengenai variabel penelitian yang akan digunakan. Yang pertama yaitu variabel bebas. Di sini ada 3 variabel bebas yang masing-masing punya dua pecahan tertentu ya. Yang pertama itu ada variabel situational specific thinking style, yang mana di situ terdapat situation specific rational atau SSR. Lalu di situ ada juga situation specific experiential atau SSE. Kemudian kita juga akan menganalisis variabel buying option, di mana terdapat 2 variabel yaitu online dan offline. Kemudian ada attitude toward promotion, yang mana di sini yang akan dianalisis yaitu dengan penambahan diskon ataupun dengan tidak ada diskon, seperti itu. Kemudian kita juga akan menganalisis tentang independent variabelnya, dependent variable itu tentang purchase decision terhadap produk Sephora-nya itu sendiri. Kemudian sebelum dilanjutkan yaitu kita harus melakukan manipulation check dulu. Manipulation check sendiri itu dilakukan untuk memastikan bahwa partisipan memahami stimulus yang diberikan dan merespons sesuai dengan kondisi eksperimen yang diinginkan. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk menjamin validitas internal dari desain eksperimental. Manipulasi yang diuji ini mencakup 3 aspek, yaitu gaya berpikir situasional yaitu SSR dan SSE, opsi pembelian online atau offline, serta kondisi promosi dengan atau tanpa diskon. Selain itu, partisipan
Yang memilih opsi pembelian offline juga diminta menilai apakah layanan yang ditawarkan dalam opsi pembelian offline terasa mewah, yang diambil dari jurnal Vigneron dan Johnson tahun 2004. Kemudian selanjutnya untuk stimulus akan dijelaskan oleh Kovalen. Baik, terima kasih Mas Alid. Tadi udah masuk ke manipulation check. Nah, langkah selanjutnya itu masuk ke stimulus penelitian. Nah, stimulus penelitian ini dirancang berdasarkan kombinasi dari 3 kondisi eksperimen utama, yaitu gaya berpikir rasional atau experiential, lalu opsi pembelian secara online atau offline, dan promosi dengan atau tanpa diskon. Nah, dalam konteks pembelian produk kecantikan mewah di Sephora Indonesia, kan tadi sebelumnya sudah dibahas adanya konteks tambahan yaitu luxury di manipulation check. Lalu stimulus ini nanti disusun dalam bentuk narasi pendek yang nantinya itu merepresentasikan pengalaman belanja sesuai kondisi eksperimen. Untuk skenario rasional itu menekankan pada efisiensi harga dan kemudahan transaksi secara online. Lalu skenario experiential itu menekankan terhadap layanan personalisasi, interaksi langsung dengan produk, dan lingkungan toko yang eksklusif. Nah, elemen luxury yang tadi di manipulation check itu ditegaskan melalui deskripsi seperti produk yang dipersonalisasi, kenyamanan berbelanja di toko, dan pelayanan yang memuaskan. Nah, hanya data dari partisipan yang memahami stimulus dengan tepat yang tadi udah lolos manipulation check yang dapat digunakan dalam analisis selanjutnya atau analisis data selanjutnya. Next. Nah, setelah dari stimulus penelitian masuk ke pretest. Nah, di pretest ini nanti ada 2 uji. Uji yang pertama itu ada uji validitas. Jadi di sini tuh dilakukan untuk mengukur apakah tiap indikator atau pertanyaan yang akan digunakan itu akurat untuk digunakan dalam penelitian ini. Nah, ada di uji validitas itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada Kaiser-Meyer-Holkin atau KMO. KMO itu tujuannya untuk memeriksa keakuratan dari variabel. Jadi KMO itu nanti bisa dikatakan baik jika berada di antara rentang nilai 0,5 sampai 1. Lalu ada Bartlett Test of Sparsity. Itu tujuannya untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Jadi si Bartlett Test ini dikatakan baik jika nilai signifikansinya itu di bawah kurang dari 0,05. Lalu ada faktor loading, itu tujuannya untuk menjelaskan tiap variabel dengan faktornya, hubungannya. Nilai faktor loading itu minimal berada di antara rentang 0,3 sampai 0,4. Next. Lalu untuk uji yang kedua ada uji reliabilitas. Ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator pengukuran itu yang digunakan dapat menghasilkan suatu hasil yang konsisten saat indikator tersebut dilakukan berulang kali. Nah, ini dapat dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha yang baik, yaitu yang berada di atas nilai 0,6. Nah, kalau misalkan nilai si Cronbach alpha-nya itu sudah ada di atas 0,6, maka dapat dikatakan bahwa indikator tersebut menghasilkan hasil yang konsisten untuk digunakan. Next. Ya, selanjutnya prosedur penelitian. Jadi penelitian ini akan dimulai dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada partisipan yang telah dipilih sesuai kriteria yang telah ditentukan, yaitu warga Indonesia yang merupakan konsumen Sephora dan juga sudah lolos manipulation check. Setelah itu, partisipan akan diberikan informed consent yang sudah disediakan untuk dibaca dan disetujui. Apabila partisipan telah setuju untuk mengikuti penelitian, maka akan diarahkan kepada tautan berikutnya dalam kuesioner untuk mengisi data demografis. Setelahnya, partisipan dapat mulai mengisi kuesioner uji utama. Jadi kuesioner itu akan diawali dengan perkenalan, kemudian dengan instruksi umum tentang tata cara pengisian kuesioner. Lalu selanjutnya, partisipan akan mendapatkan gambaran berupa iklan dan skenario yang diberikan untuk berupa penawaran. Nah, dari 4 kelompok akan menerima conditioning berupa di tawaran tersebut tambahan ada yang mendapatkan diskon dan 4 lagi tidak akan mendapatkan diskon dalam bentuk conditioning. Nah, bagian selanjutnya partisipan akan diminta untuk mengisi pertanyaan tentang purchase decision dan diikuti dengan pertanyaan tentang attitude towards the brand. Nah, data-data yang sudah didapatkan akan peneliti kumpulkan dan akan melalui tahap berikutnya yaitu analisis data. Next slide, please. Oke,
Untuk analisis data yang pertama itu ada descriptive analysis. Jadi ini tahap awal dari pengolahan data. Ini dilakukan untuk menyusun, merangkum, dan menyajikan data agar mudah dipahami. Jadi analisis ini memberikan gambaran umum nih tentang bagaimana karakteristik dari responden, bagaimana pola datanya, untuk untuk memulai ukuran pemusatan seperti mean, median, modus, dan lain-lain. Dan juga nanti divisualisasikan itu dalam bentuk tabel ataupun histogram menurut Nis Vianor tahun 2009. Next, please. Setelah descriptive analysis, kita menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Ini tuh dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan nih antar kelompok berdasarkan nilai probabilitas yang mana biasanya nilainya itu lebih kecil dari 0,05. Jadi penelitian ini tuh menggunakan three-way ANOVA karena melibatkan tiga variabel bebas, yaitu situational specific thinking style, buying option, dan juga attitude toward promotion. Nah, tujuannya adalah untuk menguji nih apakah kombinasi dari ketiga faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap purchase decision. Next, please. Selanjutnya untuk t-test, jadi dalam penelitian ini kita akan melakukan one sample t-test di mana metode analisis statistik ini digunakan untuk dapat menguji apakah rata-rata suatu sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Biasanya itu nilai teoritis atau nilai netral disebutnya. Nah, sebagai bagian dari validasi terhadap efektivitas dari adanya manipulasi dalam proses eksperimen, penelitian ini akan melakukan manipulation check untuk dapat memastikan pembelian secara offline di Sephora Indonesia itu benar-benar dipersepsikan oleh partisipan masuk ke dalam kategori luxury. Boleh di next, please? Oke. Ini untuk daftar pustaka, referensi-referensi yang kami gunakan dalam penulisan penelitian kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.